semuanya, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk siang ini pembacaannya adalah mengenai kenaikan spiritual, ya. Mengenai kenaikan spiritual dan apa yang akan engkau dapatkan. Kita lihat energi kamu. Energi kamu dulu sekarang. Oke. Oke, energi kamu sekarang itu saya ngelihat ini jelas ya. Banyak banget namanya kehati-hatian dalam hidup kamu. Ya, yang sekarang ini terjadi adalah ibaratnya hidup kamu tuh kayak lagi di polis line. Lagi nggak bisa gerak sana sini. Itu yang aku lihat. Terus apalagi ya? Caution itu kamu mungkin mengalami resiko-resiko yang membuat dirimu sendiri itu kayak loss, kehilangan atau apapun itu. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual. Yang bilang kalau perjalanan spiritual tuh enak seakan-akan kayak kita yoga, kita semedi, itu salah. Ya. Justru ujian-ujian seperti ini adalah yang membangkitkan energi spiritual kamu. Jadi kalau ada yang ngomong, "Oh, aku mengalami kenaikan spiritual." Ntar apa dulu nih kenaikan spiritualnya kayak apa? Mengalami masa sakitnya tuh seberapa gitu. Kamu tahu nggak kenaikan spiritual yang benar-benar tuh gimana? Kalau dalam hidup kamu itu hancur sampai kamu nggak punya apa-apa, bahkan di tabungan kamu mungkin hanya sisa, sedih kalau saya cerita, 75.000. And then ketika kamu melihat ke belakang, ketika kamu lagi banyak uang, lagi banyak job gitu ya, lagi sukses, teman-teman kamu kayak gula. Terus ketika kamu di sini lagi jatuh, boro-boro mereka kalau pinjam uang ke kamu gampang, tapi sebaliknya dikala kamu jatuh, mereka pinjam uang, kamu pinjam uang ke mereka susah gitu. Bahkan cuma nilai kecil ya. Kalau nilai 1 juta, 2 juta kan kalau di Jakarta itu ibaratnya kayak ya sudahlah gitu ya teman-teman. Bahkan ya begitulah. Kayak ditagih-tagih, di apa. Nggak ada yang ingat gitu. Ini seperti yang terbuka di kartu, ada kartu caution penuh dengan batasan, terus kamu banyak sekali resiko yang kau sudah ambil, dan ini pasti akan menyisakan rasa sakit. Kedepannya kita akan lihat ya bagaimana kebangkitan spiritual kamu. Saya ngelihat kebangkitan spiritual kamu ini dipenuhi dengan perasaan was-was dan ketakutan. Tapi kita jangan pesimis dulu. Kita lihat ya, sebetulnya apakah ini hanya dalam pikiran kamu sendiri karena kamu sudah melewati ini, atau fear ini itu lebih seperti kayak kehati-hatian. Nah, ini kita akan buka pembacaannya ya. Kebangkitan spiritual kamu setelah melewati masa sulit apapun itu. Kebangkitan spiritual itu teman-teman ibaratnya nih ya, dalam prosesnya itu kamu sudah jatuh tertimpa tangga. Misal kamu sudah bangkrut, ditinggal lagi sama orang yang kamu suka karena dia tidak kuat, hidup kamu tuh jatuh banget gitu. Itu namanya. Di sini ada kartu fresh air, ada kartu the ocean, ada kartu joy. Wow, ini bagus banget ini. Kamu tau gak, kebangkitan spiritual kamu itu gak jauh-jauh dari masalah manusia. Jadi kita bisa bilang bukan berarti kamu harus lompat menjadi anak indigo. Tetapi yang saya lihat di sini adalah kebangkitan spiritual kamu tuh memang diciptakan sama semesta, sama Tuhan. Itu dari kamu untuk kehidupan kamu. Kita lihat di sini. Kita punya kartu fresh air ya. Fresh air di sini menunjukkan bahwa dari kesakitan yang sudah kau alami, kamu tuh secara tak kasat mata akan menerima sebuah berkah, sebuah rasa semangat. Nah, ini yang digodok tuh dari sisi batin kita dulu. Secara soul, secara pikiran, kamu akan diberikan sebuah pandangan baru nih. Jadi stepnya Tuhan itu pelan-pelan.
untuk kasih kebaikan ke manusianya. Supaya apa? Kalau kita langsung brok gitu, kamu nggak akan belajar. Tapi kalau pelan-pelan seperti ini runutannya sampai bagus, bahagia, itu kamu belajar dari masa lalu, ya. Saya melihat pikiran kamu nih akan teroksidasi. Ibaratnya kalau misalnya kamu udah penuh dengan oksigen di kepala kamu, maka racun-racun karbon dioksida yang keluar, pikiran jelek itu keluar dari lubang-lubang dalam badan kamu. Misalnya lubang mana? Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, itu keluar semua. Ya, kepalan asap hitam yang berupa energi buruk, energi yang busuk, aku bilang ya, itu keluar, ya. Saya ngelihatnya di sini semesta itu kayak memasukkan oksigen ini melalui hirupan nafas kamu. Dalam arti teman-teman, ketika nafas itu sudah tergantikan dengan oksigen yang baru, maka lambang hijau di sini adalah lambang kedamaian. Kamu bisa lebih menerima, lebih mencerna segala macam kegagalan, segala macam kesakitan, segala macam tidak tercapainya sesuatu. Itu kamu buang kayak buang sekali hembusan nafas. Coba kamu praktekin, tarik nafas dalam-dalam sekarang ini. Tenang. Masalah kamu apa? Bayangkan, visualisasikan masalah kamu. Misalnya aku baru patah hati sama si A, sebut namanya si A. Aku buang lewat mulut. Nah, kayak gitu, ya. Coba sekarang. Kemudian yang kedua, spiritual kamu yang meningkat apa? Di sini ada kartu The Ocean. Ocean itu bisa dibilang adalah deburan ombak dari laut yang kalau saya lihat itu menenangkan, menyejukkan, ya. Ketenangan, terus ada suara-suara kedamaian di sana. Saya ngelihatnya di sini, kenaikan spiritual kamu itu selain oksigen baru, di sini ada semangat atau secara physically, saya ngelihatnya ada desirable atau satu keinginan hasrat yang memang yang tiba-tiba muncul gitu loh. Saya ngelihatnya gini teman-teman, kamu punya power dikala kamu lagi knockdown, lagi jatuh. Ini ada energi tambahan atau ide cadangan yang kau keluarkan pada akhirnya. Kalau kamu di sini jatuhnya dikarenakan keuangan, maka aku melihatnya tidak lama lagi kau akan mencetuskan sebuah ide baru, sebuah hasrat baru. Aku harus melakukan ini, itu di luar dari kebiasaan aku. Yang sesuatu misalnya nggak pernah kau kerjakan. Misal tadinya kamu kerja di satu perusahaan karyawan, kamu banting setir buat food stand misalnya. Itu kan beda banget. Kamu kerja jadi IT gitu, tiba-tiba aku punya ide, aku bisa masak, aku bisa ini, aku buka food stand, dan itu menghasilkan apa? Ada joy, kesenangan. Itu tadi contoh aja ya teman-teman. Nah, joy atau kesenangan di sini kau dapatkan excitement. Excitement itu apa? Kesenangan dimana ketika kamu melakukan sesuatu yang mungkin itu di luar dari kebiasaan kamu. Kamu suka dengan ide kamu, dan jujur aja teman-teman, rezeki itu akan datang seiring kamu suka, seiring kamu juga menekuninya. Dan yang aku bilang di sini adalah joy. Joy di sini aku bisa bilang kayak kebangkitan pertama kamu setelah kehati-hatian ini, ya. Setelah kamu jatuh, setelah kamu ngerasain hal buruk, excitementnya dapat, ngerjain sesuatunya lebih mudah. Di sini ada kartu joy. Bisa kamu mulai kapan ini, Kak? Ini terjadi kapan? Aku bilang ya mulai dari pembacaan ini sekarang sampai ke 2024, 2025, 2026, tahun 3000 bahkan. Kapan kau bisa mulai? Ini terjadi. Yang kau rasakan adalah gak lama lagi seakan-akan kayak ada hawa dingin
Ya, kamu akan merasakan otak kamu lebih segar. Bisa jadi 1 kali 24 jam setelah kamu membaca ini, kalau ikut bacaanku, kau bangun tiba-tiba otak kamu fresh kayak kamu bangun di pegunungan Alpen gitu. Itu berarti tanda bahwa spiritual kamu sedang naik, karena kamu sudah melewati ini. Ya, makanya berhenti mengeluh supaya kamu melewati ujian dari semesta. Berhenti mengeluh, coba dulu, karena ujian itu kita nggak ada yang tahu, ada yang rentan bulan, tahun, tapi dari tahun itu bisa kamu dapat ujiannya bertahun-tahun nih, 4, 5, 6 tahun, tapi ada satu pergerakan yang membackup itu. Jadi ini kayak ya udahlah, kalau gue dapat ujian ini gue masih punya ini gitu ya. Jadi dari kartu-kartu ini kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Intinya begini, kalau kita bicara mengenai family, berarti apa-apa itu sudah terpenuhi ya. Situasinya itu berakar dari pengalaman emosional kamu dan bagaimana keluarga yang mensupport kamu ini mendukung dikala kamu jatuh. Dan yang aku lihat, kamu bisa membalas semua itu dengan keberhasilan kamu. Jadi kamu gak usah takut ya teman-teman. Gagal sekarang, keberhasilan ini akan muncul. Bukan hanya itu saja, belum sampai di sini saja, tapi kita lihat di sini apa sih yang memang kau dapatkan karena kenaikan nilai spiritual kamu. Kita akan coba shuffle. Kita buka sama-sama. Ada kartu Ace of Swords ya. Temanya kita punya Ace of Swords. Kemudian bottom of deck-nya adalah kartu Three of Swords. Teman-teman, segala kesakitan dalam hati kamu, kekecewaan itu akan dijalani lagi dengan baik ya. Akan dilewati, dijalani dengan baik. Kau tabah di sini intinya. Ya, ketabahan itu akan kau dapat karena Three of Swords-nya sudah lepas. Kenapa ada kartu kehati-hatian di sini? Ini bukan menakut-nakuti kamu, tapi kamu lebih aware lagi ke depannya. Ya, jadi sudah terjawab kenapa ada kartu fear di sini. Kamu lebih berhati-hati, tidak kayak dulu yang belak-belakan, yang jor-joran. Sekarang kamu lebih ngerem. Itu pelajarannya. Mungkin kamu lebih banyak bekerja in silence. Yang kedua, apa sih yang kau dapat? Kau akan mendapat sebuah kesempatan, teman-teman. Ini bisa berupa pekerjaan. Kemudian orang itu bisa melihat kamu tuh menarik. Karena kenapa? Kesempatan itu kau dapat. Berarti kan kalau misalnya ada kesempatan, ada pihak lain. Entah itu kau sendiri yang memang menciptakan kesempatan itu, atau ada orang lain yang memang melihat kamu dan memberikan kesempatan. Ini excitement-nya itu bisa dalam bentuk pekerjaan, ya, bentuk kehidupan kamu. Sesuatu atau ada jalan yang terbuka yang memang harus kau jalani. Dan ini minim resiko. Cinta baru. Kalau kita menunggu dari tadi masalah cinta, teman-teman, kau akan mendapatkan seseorang yang memang care, mengerti dengan keadaan dan kondisi kamu. Dan aku melihat dia justru datang di saat kamu yang lagi bangkit, yang lagi mau bangkit. Kalau kamu udah ketemu dengan orang ini dan dia ada di samping kamu di saat kamu susah, keep dia. Gitu ya. Ada kartu Five of Cups. Kamu tahu nggak kartu Five of Cups di sini? Meninggalkan sesuatu yang sudah selesai dan berjalan move on, mengambil kesempatan yang lain. Saya ngelihatnya di sini seperti itu bacaannya. Dan ada kartu The Hierophant. Aku melihat kamu ke depannya, teman-teman. Kamu akan menjadi orang yang aku bilang pelan-pelan ini akan jadi power. Kamu akan dilihat banyak orang. Dan aku ngelihat di sini kartu The Hierophant, banyak orang yang mungkin akan berdiskusi. Karena apa ya? Karena dilihat kamu tuh capable. Dilihat dari apa yang kau telah jalani, kamu itu adalah orang yang memang pemecah solusi. Kamu akan mendapat
apa ya, banyak klien saya ngelihatnya. Ini bukan bacaan tarot aku ya teman-teman, tapi kamu kalau misalnya punya usaha atau apapun, akan ada pembeli, akan ada pengunjung. Terus kalau misalnya kamu punya usaha atau apapun, mereka akan datang ya, memprioritaskan usaha kamu daripada melihat atau melirik toko lain. Aku lihatnya seperti itu. Dan apakah kalau ada orang bilang apakah ini kamu pakai unsur magic, ya biarkan saja mereka berpikir seperti itu. Tetapi ini adalah jawaban dari kenaikan spiritual kamu, teman-teman. Itu yang aku bisa lihat. Makanya kalau nonton video aku itu dari awal sampai habis, jangan di tengah-tengah nonton cuma 9 menit, nonton cuma 10 menit, di forward kata-kataku tuh ada yang bermakna yang mungkin kau libas gitu loh, kau nggak dengarkan. Waduh, kartunya ini ada kartu Five of Swords. Kamu tahu nggak? Ketika kamu sudah sukses, orang yang menyakiti kamu, dalam bentuk apapun menyakiti kamu nih, ini kamu catat, kamu inget ya. Orang yang pernah menyakiti kamu, dalam bentuk apapun, mau dalam modal cinta, kayak dalam masalah apa, kayak nipu kamu atau apapun, itu akan bertekuk lutut di kaki kamu memohon maaf sama kamu. Karena saya ngelihatnya, dia ngelihat kamu udah sukses, dan di sini aku ngelihat kamu punya power untuk say yes or no. Biasanya kalau aku terapkan adalah aku akan memaafkan, tapi aku nggak akan lupa dengan semuanya. Gitu. Jadi kamu jangan sedih. Apakah orang lain itu akan kena karma yang nyakitin kamu? Iya. Nih jawabannya. Kamu tunggu aja, akan ada yang minta maaf sama kamu. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam ranah cinta. Oke? Ranah cinta di sini itu penting karena sebetulnya temaku adalah tema cinta. Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Sebetulnya setelah kenaikan spiritual, untuk masalah cinta kamu itu seperti apa? Go for it. Saya ngelihatnya di sini, kamu akan mendapatkan jawaban atas doa yang kau panjatkan ke semesta, apapun itu. Ini akan berakhir dengan positif. Ekspektasi kamu kepada seseorang sepertinya sih akan baik-baik aja ya. Dia kayaknya ada rasa sama kamu. Dan ini terjawab gitu loh. Dan there's nothing to worry about it. Oke, masalah cinta di sini membaik. Nggak usah ada yang kamu khawatirkan dia gini, dia gitu, nggak usah. Kebangkitan spiritual kamu itu mendatangkan orang yang baik juga buat kamu. Bukan berarti kamu udah naik spiritualnya, kamu ketemu sama orang yang manfaatin lagi. Ya, karena mereka sudah habis di sini. Kita akan lihat di sini mengenai cinta kamu ke depannya setelah kebangkitan spiritual ini bagaimana. Ada kartu Three of Wands. Teman-teman, aku bisa lihat di sini ada satu orang atau dua orang atau tiga orang yang lebih bisa kau pilih. Kamu di sini akan melihat banyak lawan jenis, ya. Ada yang berdatangan, ada yang mendekat pada kamu. Kemudian ada kartu Four of Cups. Tentunya di sini yang sudah kau pilih nantinya itu sudah benar-benar melewati seleksi. Kenapa? Kau tidak akan terjebak lagi karena di sini ada prinsip kehati-hatian, karena kamu juga takut dengan kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke? Yang ketiga ada kartu Queen of Wands. Nah, Queen of Wands, mereka melihat kamu tuh begitu mempesona. Kak, gimana kalau seandainya yang saya tunggu itu adalah orang lama? Mereka tergabung di sini. Mau orang baru, orang lama. Di sini mereka yang akan mencoba untuk perform menarik perhatian kamu. Jadi kamu di sini nggak usah pusing. Kamu yang memilih mereka, bukan mereka yang kamu capek-capek gitu loh mereka milih kamu. Tapi kamu yang pick, oh aku mau sama kamu karena aku ngelihat kamu baik, kamu apa, gitu, ya. Apakah hubungan yang ini bisa berakhir dengan serius? Saya ngeliatnya ada kartu Knight of Wands, ada usaha ke sana, teman-teman, ya.
Ada usaha ke sana? Jawabannya iya. Selama kalian berdua berusaha. Sekarang kita akan buka siapa-siapakah orang yang datang. Ini pembacaannya cuma sebentar dan sekilas ya, karena aku fokusnya adalah kenaikan spiritual. Ini sebagai bonus saja. Ini nama-namanya. Kalau kamu memikirkan nama satu orang ataupun belum ada, nggak apa-apa. Ini orang yang datang ke kamu. Mau panggilan kek, mau ada unsur namanya apa di sini, ya. Oke, teman-teman, aku harap pembacaan kenaikan spiritual ini bisa memberikan banyak manfaat buat kamu. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Kalau kamu belum bertemu dengan orangnya, kemungkinan ini nggak akan lama. Kamu ketemunya kapan sih? Ada kartu King of Cups. Saya ngelihatnya sih bulan-bulan ini juga udah dapet ya. Bulan-bulan ini, kemudian kita bisa lihat nanti maksimalnya bulan November ya. Oktober, November tahun depan itu juga udah kelihatan. Nggak lama kok, tahun depan tuh tinggal sekejap mata, teman-teman. Ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. See you. Bye-bye.